Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang pagi hari ini, berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan persembahanmu yang terbaik awal pagi hari ini. Mari kita mulai hari-hari ini dengan mencari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Kami mau datang membawa pujian syukur kami Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian kami, segala ucapan syukur kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Kau urapi bibir kami, lidah kami, tangan kami, ketika kami menaikkan pujian bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, Engkau pasti hadir melawat kami dimanapun kami ada Tuhan. Engkau pasti hadir menyertai kami, memulihkan kami, memeluk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami ya Yesus. Tuntun kami dalam rencana-Mu, tuntun kami dalam jalan-Mu. Biarlah hati kami punya hati yang lemah lembut, yang mau dibentuk, yang mau diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita untuk datang menghampiri tahta Tuhan. Biarlah hati kita datang dengan hati yang rindu untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Dia lebih lagi, untuk memberikan persembahan yang terindah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar mengasihi-Mu, semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tangan sucinya, bersama para malaikat menyembah.
Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tanganmu, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji, oh Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari hampiri Bapa Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab
perjuangan Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Puji Dia dengan kekuatanmu. Dengan segenap hati mari sembah Tuhan. Angkat suaramu tinggi karena kami sembah Kau Tuhan, kami akan pujian bagi nama-Mu Tuhan, sebab Kau layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Setiap kami Tuhan, kami rindu akan Engkau ya Yesus, bahwa kami lebih dalam lagi masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Penuhi kami, biarlah kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami, biarlah kasih sayang-Mu melimpah dalam hati kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami minta Engkau sekarang ini penuhi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Kau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air
penuhilah hidupku. Hanya Kau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. jamahlah hidupku Tuhan. Mari penuhi kami Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Kau yang ku rindu, Hanya Engkau yang ku rindu. jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Kau yang ku rindu, Hanya Engkau yang ku rindu. jamahlah hidupku Tuhan. Lebih sungguh lagi bintang Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Sungguh ku rindu Kau Tuhan, Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh lagi katakan, penuhi kami Tuhan, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindukan jamaah-Mu, kami rindukan lawatan-Mu. Mengalir penuhi kami, daya basuh kami, basuh sungai-Mu Tuhan. Mengalir penuhi kami, penuhi Tuhan. Dengan kuasa Engkau yang memulihkan setiap kami, Engkau yang membebaskan setiap kami. Kau puji, Kau disembah, Glory, glory, glory. Kami memuji, menyembah, tinggikan nama-Mu Yesus. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, Tuhan. Rama, ya Rama, ya Rama, Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, hati kami penuh dengan kerinduan.
segala pujian kami sembah. Setiap kami penuhi, kami rindukan kasih-Mu. Angkat suaramu tinggikan dan Tuhan, pakai bahasa-bahasa yang dikaruniakan kepadamu. Mari sembah Tuhan dalam segenap akal budi-Mu dengan segenap kekuatan kami. Yesus, Yesus, kami sembah. Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami lebih melekat, lebih mengenal, lebih dalam Engkau berkuasa. Kiara mata karama shikira mata karama lebih lagi Tuhan, bahwa kami lebih melekat lagi kepadamu Tuhan. Sungguh kami haus akan Engkau Yesus. Sirami kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sirami kangen kelemah lembutan-Mu Tuhan. Bahwa kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak-Mu Tuhan, mengalir penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan sukacita.
Sukacita darimu itu kekuatanmu. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Tuhan, syukur, syukur, syukur. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Asal hati kami mau sungguh-sungguh melekat kepadamu. Engkau yang akan meluputkan setiap kami. Engkau yang akan membentengi setiap kami. Dan Engkau yang akan selalu menyertai kami. Baik kami dalam kesesakan. Kami tidak akan pernah takut bahaya. Sebab Engkau yang selalu menyertai kami. Gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap melekat kepadamu Tuhan. Bahwa iman kami selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mau selalu percaya kepadamu ya Yesus. Haleluya Yesus. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Katakan segala yang terjadi dalam hidup kami. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya,
hidupku ini semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu serta-Mu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Mari sungguh-sungguh lebih katakan ku percaya. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Lebih lagi katakan, ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami minta Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah setiap kami. Kami berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami. Di tengah-tengah segala pergumulan kami bisa menjadi tenang dan mendengar firman-Mu. Kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang terbatas, supaya apa yang disampaikan menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Pagi hari ini kita akan dari bacaan dari Keluaran pasal 24 dan 25. Di sini bercerita tentang Musa yang dipanggil untuk naik ke Gunung Sinai, dan dari ayat 24 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah ia Tuhan kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Sujudlah kamu menyembah dari jauh, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Kalau menurut saya ini satu kejadian yang luar biasa, di mana tidak pernah kita bayangkan hanya serombongan kecil orang yang Tuhan panggil untuk naik ke Gunung Sinai. Ada 74 orang termasuk Musa, tapi pesan Tuhan kepada Musa, hanya Musa yang akan naik, yang sisanya akan menunggu sampai Musa turun kembali.
Kalau kita bayangkan kejadiannya, kita lihat sesuatu yang luar biasa. Musa mendaki gunung sendirian hanya untuk ketemu Tuhan. Tapi satu hal yang saya pelajari, kalau pada zaman perjanjian lama, Tuhan hanya memanggil orang-orang yang tertentu. Pada hari-hari ini, Tuhan memberikan kasih karunia yang begitu besar, kita semua bisa pergi untuk menghadap Tuhan. Kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama penuh dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Kalau saudara baca, banyak peraturan-peraturan yang Tuhan minta untuk mereka lakukan, dan ada syarat-syarat yang sangat ketat, dan orang-orang yang hanya dipilih saja yang bisa datang kepada Tuhan. Tapi kita hidup di dalam perjanjian baru ini, di mana kita bisa melihat setelah kita bandingkan, kita ini hidup di dalam dunia, di dalam keadaan yang jauh lebih baik, karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita baru saja melewati Paskah. Apa Paskah? Paskah itu Tuhan mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menebus kutuk kita, supaya kita bisa dipulihkan relasi kita dengan Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan, datang sebagai anak, diterima setiap kita tanpa harus dipilih-pilih. Saudara bisa bayangkan pada waktu kita sekolah, hanya orang-orang tertentu yang dipilih untuk mewakili sekolah. Ya memang tidak ada salahnya karena dipilih menurut prestasi. Tapi di dalam kekristenan ini kita bersyukur karena bukan hanya beberapa orang yang dipilih, tapi setiap kita ini punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kalau saya boleh, saya akan kasih judulnya, mari kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, apapun keadaan saudara, keadaannya lagi baik, keadaan lagi tidak baik. Mungkin kita lagi berkemenangan, atau pagi hari ini kita lagi sedang jatuh bangun. Tapi saya mau beritahu, kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan, membuat kita bisa datang kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, dan yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, kalau kita baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan kita ini adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja. Pada zaman perjanjian lama, hanya suku Lewi yang boleh melayani. Tidak semua suku, hanya suku Lewi. Hanya imam besar yang bisa menghadap kepada Tuhan. Tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, setiap kita saat ini bisa menjadi imam-imam yang melayani raja, yang melayani Tuhan. Setiap kita, apapun keadaan saudara pada pagi hari ini, saudara bisa datang melayani Raja segala raja. Satu kehormatan yang Tuhan berikan, satu privilege yang Tuhan berikan untuk kita bisa datang kepada Raja. Dulu hanya orang tertentu, hari ini setiap kita. Setiap kita bisa. Pagi hari ini kalau engkau merasa engkau jauh dari Tuhan, saya mau beritahu, mari kita datang. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Yang pertama, apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah Dia menebus kita dari dosa. Firman Tuhan katakan, dosa itulah yang memisahkan manusia daripada Allah. Dosa yang pertama itu membuat Adam dan Hawa dipisahkan keluar dari Taman Eden. Dosa yang sama itu memisahkan manusia daripada penciptanya. Tapi apa yang Yesus lakukan ketika Dia naik di kayu salib, mati menanggung setiap dosa kita, satu hal yang dilakukan adalah memulihkan hubungan yang hancur. Saudara, kalau hanya masalah berkat, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Kalau hanya masalah kesembuhan,
Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Kita baca di Perjanjian Lama, banyak mujizat di mana orang-orang yang diberkati dengan luar biasa. Kalau kita hari ini datang kepada Tuhan supaya diberkati, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Kalau kita berbicara tentang mujizat kesembuhan di Perjanjian Lama ketika bangsa Israel sakit, Tuhan menyuruh menaikkan ular supaya orang yang memandang bisa disembuhkan. Mujizat kesembuhan yang terjadi di Perjanjian Lama luar biasa banyak. Orang yang mati dibangkitkan juga banyak. Tapi bukan itu tujuan yang paling utama Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita, relasi kita yang hancur itu bisa dipulihkan. Supaya kita bisa datang kepada Dia. Maka dari itu saya akan mengulang-ulang mengingatkan kita bahwa kita punya privilege, keistimewaan untuk boleh datang kepada Tuhan. Saudara, pagi hari ini kalau kita dalam pergumulan yang berat, kita dalam kesepian, kita dalam masalah, ayo kita datang kepada Tuhan. Apa yang Yesus sudah lakukan itu cukup untuk membawa kita kepada Tuhan. Relasi yang hancur itu sudah dipulihkan. Kita bisa datang bukan sebagai orang yang berdosa, tapi kita datang sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa. Darah yang dicurahkan itu membuat kita menjadi orang benar. Mungkin ada dari kita mikir begini, tapi aku masih jatuh bangun. Tapi saya mau beritahu, kalau saudara jatuh bangun, saya tidak katakan tinggallah dalam dosa, bukan. Tapi saya mau beritahu, darah yang dicurahkan, darah anak domba itu cukup untuk menyucikan engkau. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Banyak orang ketika jatuh dalam dosa, dia semakin menghindar dari Tuhan. Semakin menjauh dari Tuhan, karena merasa dirinya tidak berharga. Saya mau beritahu, kalau saudara atau saya jatuh dalam dosa, tindakan yang paling baik adalah kembali kepada Tuhan. Mengingat bahwa apa yang Yesus lakukan, darah yang mahal itu, darah anak domba itu, menyucikan kita, melayakkan kita untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, dikatakan supaya kita memeriksa diri kita, untuk tidak menganggapnya terlalu ringan. Ada orang yang berpikir ketika dia mengambil perjamuan kudus, dia lihat, oh saya ini berdosa, saya nggak layak untuk mengambil perjamuan kudus. Saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Ketika saya mengambil perjamuan kudus, saya melihat ketidaklayakan saya, tapi saya melihat darah Yesus yang dicurahkan, yang membuat saya jadi layak. Peringatan itulah yang saya ambil ketika saya mengambil perjamuan kudus. Menyadari saya orang yang tidak layak, tapi karena darah Yesus, saya menjadi layak. Saya mengingat kembali bahwa saya punya relasi yang hancur pada waktu itu dengan Tuhan. Tapi dengan Yesus mati di kayu salib, saya dipulihkan, saya ditebus, saya dibenarkan, saya dilayakkan menjadi imam-imam yang bisa datang dan melayani Raja segala raja. Sama halnya dengan Bapak Ibu yang mendengarkan pada saat ini, apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, mungkin kau masih terikat dengan dosa, saya mau beritahu, darah Yesus lebih berkuasa daripada dosa yang sekarang mengikat engkau. Engkau bisa bebas dari dosa. Engkau bisa dibenarkan. Engkau bisa datang kepada Tuhan. Musa bisa naik ke Gunung Sinai. Hanya Musa satu orang. Setiap kita, firman Tuhan katakan bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan tanpa harus dipilih-pilih. Siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Setiap kita dilayakkan, kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Saya mau ingatkan lagi, supaya setiap kita bisa datang kepada Dia. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup kekristenan, daripada setiap kita ini boleh datang kepada Tuhan. Kalau saudara bilang, saya butuh jamahan Tuhan, saya butuh kesembuhan, saya butuh berkat. Semuanya itu
tidak ada bandingannya kalau kita bandingkan dengan privilege atau keistimewaan untuk boleh datang dan mengenal Tuhan. Di dalam pengenalan kita, di dalam relasi kita dengan Tuhan, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diberkati. Semuanya itu adalah bonus-bonus kecil. Bonus yang terbesar yang Tuhan berikan, hadiah yang terbesar adalah kita bisa dipulihkan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau anaknya aja dia berikan bagi kita, apalagi yang dia akan tahan-tahankan. Hadiah yang terbesar sudah kita terima pagi hari ini. Yesus mati di kayu salib, ganti kita, menebus kita, mengembalikan kita kepada Tuhan. Kalau saudara pikir hari-hari ini susah, rasanya doa tidak dijawab, ingat selalu hadiah yang terbesar. Hadiah yang terbesar Tuhan sudah berikan bagi kita. Yang kedua, bukan hanya Dia menebus kita, membenarkan kita, tapi firman Tuhan katakan, Tuhan juga mengangkat kita menjadi anak-Nya. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 12 dan 13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu yang mendengarkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu percaya dalam nama Yesus? Kalau Bapak Ibu percaya, saudara semuanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dikatakan Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Satu keistimewaan yang luar biasa, kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak layak, diangkat menjadi raja, menjadi anak oleh raja segala raja. Saudara coba bayangkan, saudara diangkat anak oleh orang yang paling kaya di Indonesia. Mungkin sekarang ya pemiliknya BCA orang paling kaya di Indonesia. Kalau saudara diangkat anak kira-kira gimana? Wow, mungkin saudara akan cerita kepada semua orang bahwa kita ini diangkat anak, udah enggak perlu mikir lagi bayar KPR, saudara ya. Enggak perlu mikir lagi minggu depan makan apa. Tapi firman ini mengatakan bukan hanya orang yang paling kaya yang mengangkat kita menjadi anak, tapi raja segala raja itu mengangkat kita menjadi anak. Perasaan sukacita yang luar biasa. Satu kali saya masih ingat sekitar tahun 90-an salah seorang teman daripada papa saya yang pada waktu itu sudah meninggal, dia diangkat menjadi salah seorang pejabat di luar pulau, saudara. Kemudian dia mengundang saya datang ke dalam pelantikannya. Jadi saya datang, saya terbang ke Kalimantan pada waktu itu dan menghadiri pelantikannya. Malamnya ada makan-makan di rumah kediaman, jadi saya datang. Karena saya dari Surabaya ke sana, nggak ada seorang pun yang saya kenal, dan ketika saya datang, saya berusaha duduk sebisanya. Ada tempat di belakang, saya duduk di tempat yang paling belakang, saudara. Saya duduk berusaha berkenalan, ditanya dari mana, saya bilang saya dari Surabaya karena mereka nggak pernah ketemu. Sampai akhirnya pejabat ini keluar dan masuk ke ruang pesta dan dia duduk di meja paling depan. Setelah dia duduk, dia lihat-lihat keliling. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu dia berteriak, "Hei Cipto, ayo maju depan sini, maju ke depan." Saya berdiri, saya jalan ke depan, semua orang ngeliatin. Terus disuruh duduk di meja paling depan. Ada perasaan yang campur aduk, senang, bangga, dan lain sebagainya, saudara. Tapi pagi hari ini saya mendapatkan di dalam firman Tuhan, ada panggilan yang lebih besar daripada sekedar dipanggil oleh seorang pejabat. Raja segala raja mengatakan, jika kita percaya di dalam namanya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika kita masuk di dalam pergumulan kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mulai kehilangan perspektif siapa diri kita. Kita merasa kita orang yang gak berharga, kita merasa kita menjadi orang yang kalah, kita orang yang tidak punya harapan. Pagi hari ini saya mau mengingatkan setiap Bapak Ibu yang mendengarkan, engkau bukan orang sembarangan.
Engkau bukan orang yang terbuang. Engkau bukan orang yang kalah. Engkau bukan orang-orang yang dipandang rendah. Engkau anak daripada raja segala raja. Kalau engkau percaya kepada Yesus, Yesus katakan engkau diberi kuasa untuk menjadi anak. Ada kuasa di dalam diri setiap kita. Kita ini anak raja. Kita ini anak raja. Saya nggak tahu Bapak Ibu lagi menonton dengan siapa. Kalau ada orang di sebelah saudara, ingatkan sebelah saudara, engkau anak raja. Engkau anak raja. Kalau kita melihat kembali bahwa Musa naik ke atas sendirian, pagi hari ini kita bisa naik untuk menemui raja segala raja. Anak datang kepada Bapa, tidak perlu perantara, saudara. Ada dari anak saudara kalau mau ketemu Bapak Ibu perlu perantara orang lain? Enggak perlu kan ya? Anak kita bisa masuk ke kamar kita kapan saja. Bisa naik di ranjang kita kapan saja. Bisa makan makanan yang ada di rumah kapan saja. Kenapa? Karena dia anak. Pagi hari ini kita semua anak. Semua berkat, semua janji yang ada dalam firman Tuhan, kita punya bagian di dalamnya. Karena kita ini anak. Saya mengingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Dia mencukupkan, dia melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini anak. Bapak mana yang gak kepingin anak-anaknya diberkati? Bapak mana yang tidak kepingin anak-anaknya gembira, saudara? Setiap kita, papa, mama, kalau kita mesti mampu untuk memberi sesuatu supaya anak kita senang, pastilah kita lakukannya. Kita nggak akan tahan-tahankan. Demikian juga dengan Bapak kita. Satu kesaksian yang saya dengar, seorang teman pada waktu itu, dia memberikan les untuk anak-anak, saudara. Untuk meningkatkan diri, dia pengen beli buku. Buku-buku bahasa Inggris itu ketika dia lihat ke toko buku, harganya di luar jangkauan dia. Keuangannya masih sangat terbatas, dia hanya bisa berdoa sama Tuhan, dia pengen bisa beli buku-buku ini, supaya dia bisa mengajar dengan lebih baik. Sampai satu saat, ketika dia lagi renungan pagi, dia tiba-tiba diingatkan Tuhan untuk kembali ke toko buku tersebut. Ketika dia datang ke toko buku itu, dia lihat sebuah kotak dengan tanda yang cukup besar, ditulis S-A-L-E, sale, saudara, sale. 50%. Dia datang ke kotak itu kotak yang paling menarik bagi dia. Dia lihat di sana banyak buku-buku yang ada di dalam kotak itu adalah buku-buku yang dia mau beli. Tapi yang harganya di luar jangkauannya. Tapi ketika dia lihat, dia tanya sama penjaga buku, kenapa buku itu dipotong 50%? Dan penjaganya mengatakan karena beberapa hari sebelumnya, ada hujan deras dan ada lubang di plafon sehingga beberapa buku ini ketetesan air hujan. Karena sampulnya menjadi kotor, ketetesan air hujan dan sedikit rusak, maka buku-buku itu dipotong 50%. Dia begitu gembira, dia beli buku-buku itu karena sekarang sudah dalam budgetnya dia. Tapi saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar kesaksian ini, apa kesan yang ada dalam diri Bapak Ibu? Yang pertama ada yang bilang begini, kan ketepaan Pak, ketepaan hujan, ketepaan kena, jadi dipotong. Boleh masuk akal. Tapi saya mau beritahu, bisa jadi memang ketepaan, bisa jadi memang Tuhan itu yang selalu mengatur. Dalam bahasa, tadi yang saya pakai itu ya, ketepaan-ketepaan ya, bahasa Surabayanya ya, tepak terus saudara. Butuh apa, selalu ada apa. Saya bisa bercerita di sini sampai nanti sore berapa banyak ketepaan di dalam hidup kita yang Tuhan atur. Kenapa? Karena kita ini anak. Karena kita ini anak. Kita bukan orang sembarangan, kita ini anak. Tuhan menyediakan bagi anak-anaknya. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu bergumul karena pandemi, semuanya jadi susah. Pikiran mulai ruwet. Saya mau mengingatkan, Bapak Ibu ini adalah anak raja segala raja. Dia yang mencukupkan,
Dia yang menjagai, Dia yang memberikan kelimpahan di dalam kehidupanmu. Mari kita datang sebagai anak kepada Bapa. Kita nggak perlu perantara, saudara. Mungkin dulu kita pikir kita bisa datang untuk didoakan. Satu hal yang baik. Tapi saya juga bisa beritahu, kalau saudara di rumah dan tidak ada orang yang datang ke rumahmu untuk mendoakan, saudara bisa datang kepada Bapa. Saudara tidak perlu perantaraan orang lain. Bapa bisa mendengarkan doa-doamu. Bapa bisa menjawab doa-doamu dengan cara yang spesial. Nantikan ketepaan berikutnya. Tuhan senantiasa menyediakan bagi anak-anaknya. Yang ketiga, bukan hanya kita ditebus, kita dilayakkan, kita dari manusia yang berdosa, tapi Tuhan mengangkat kita menjadi anak, supaya kita bisa datang, tidak harus pakai perantara. Yang ketiga, Tuhan mengatakan Dia akan menyertai kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai Dia datang kembali. Tuhan akan menyertai setiap kita. Firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, coba bayangkan pagi hari ini kita duduk tenang sebentar, membayangkan Tuhan itu yang memegang tangan kita. Ada masa-masa di mana kita menjadi takut. Ada masa-masa kita mulai khawatir akan kehidupan. Ada masa-masa kita takut, ada serangan-serangan. Ada yang takut sakit, ada yang takut mati, ada yang takut bangkrut, ada yang takut gak bisa makan. Tapi pagi hari ini, biarlah rasa takut itu hilang, karena kita merasakan Tuhan memegang tangan kita. Coba bayangkan kita masuk di dalam sebuah keramaian yang kita nggak punya bayangan apa yang di sana, semua menakutkan, tapi yang berdiri di samping kita adalah Tuhan sendiri dan Dia yang memegang tangan kita. Bahkan pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, sesuatu yang menakutkan, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Melewati masa-masa ini, di dalam kesendirian kita di rumah, hari ini mungkin hari libur ya, jadi kita semua di rumah, nggak kemana-mana. Kita kesepian, kita takut sendiri, tapi saya mau beritahu, Tuhan menggandeng tangan kita. Bayangkan saat ini saudara tutup mata, merasakan tangan saudara digandeng, Tuhan sendiri yang menggandeng kita. Suatu perasaan yang luar biasa, kedekatan yang luar biasa. Tadi kita lihat hanya Musa yang boleh naik, tapi pada saat ini setiap kita bisa merasakan Tuhan itu memegang tangan kita. Ada masa-masa kekhawatiran itu masuk karena kita punya masalah. Tapi kita perlu ingat siapa yang menggandeng tangan kita. Tahun lalu di akhir-akhir tahun saya ada kongsi di sebuah perusahaan dengan seorang teman. Teman itu memberikan laporan bagaimana keadaan perusahaan. Melewati pandemi, awal-awal pandemi, omsetnya turun drastis, penjualan turun drastis. Keadaan tertatih-tatih melewati bulan demi bulan. Kemudian keluar lagi berita buruk. Kami ini perusahaan distribusi dan ada beberapa agen ya di Indonesia ini, dan selalu terjadi perang harga antara agen satu dengan yang lain untuk mendapatkan pasar. Harga sudah mulai jelek karena pasar terus turun. Kemudian keluar berita bahwa prinsipal kami itu akan menunjuk agen kompetitor kami itu menjadi agen tunggal, saudara. Berarti kami saat ini harus mengambil barang bukan dari prinsipal, tapi mengambil barang dari agen tunggal tersebut yang notabene adalah kompetitor kami. Saudara bisa bayangkan keadaannya, bahwa keadaan yang sudah berat ini akan jadi lebih berat lagi karena semuanya akan diatur oleh kompetitor.
Saudara, jadi punya kompetitor aja sudah berat, apalagi kompetitor itu yang ngatur kehidupan kita. Jadi akhir tahun itu ditutup dengan berita yang sangat buruk. Dan penunjukan itu akan dimulai Januari tahun ini. Dan ketika memasuki tahun ini kami nggak tahu, nggak punya bayangan apapun. Tapi ketika proses itu mulai dijalankan, kompetitor utama kami itu menjadi agen tunggal dan kami menjadi agen di bawahnya, ternyata semuanya jadi berubah. Harga-harga naik dan lain sebagainya, kita pikir mana bisa jual. Tapi justru itulah titik balik di dalam perusahaan ini. Penjualannya jadi lebih bagus, tidak ada lagi perang harga, kami mencapai omset yang jauh lebih tinggi daripada sebelum pandemi, dengan harga margin yang jauh lebih baik. Otak manusia ini sepandai-pandainya, sebanyak-banyaknya pengalaman, tidak ada bandingannya dibanding Tuhan kita. Justru setelah semuanya ini berubah, keadaan pun berubah menjadi jauh lebih baik. Siapa yang bisa menyangka? Siapa yang bisa mikir bahwa hal itu bisa terjadi? Tapi Tuhan katakan, tidak perlu engkau khawatir, aku yang memegang tanganmu. Aku yang menggandeng engkau. Aku yang menyertai engkau. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu bimbang, engkau tidak perlu khawatir. Karena aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita ini anak, saudara. Kita bukan orang buangan. Kita orang-orang yang Tuhan pilih. Kita ini orang-orang yang Tuhan buat menjadi spesial. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Datang. Kalau engkau jauh, mari mendekat kepada Tuhan. Kalau engkau sudah dekat, tetap nikmati hadirat Tuhan. Kita datang sebagai anak kepada Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan pada saat ini. Kami berdoa bersama-sama. Kami mau bersyukur karena kami ini sudah ditebus dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena kami diangkat menjadi anak. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menggandeng tangan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat ini, memberkati setiap yang mendengar. Apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan hari-hari ini, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan mengingatkan kembali bahwa kami ini adalah anak Raja dari segala raja, pencipta alam semesta. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, memberkati mereka ya Bapa. Yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang keluarganya sedang dalam masalah, Tuhan bawa pemulihan dan berikan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama yang agung, Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.